sell saja ya, fokus sell. Tetapi sudah terlambat, harusnya kita sell tadi yang saya katakan di video analisa sebelumnya di jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ADK Awaluddin. Oke, kali ini kita kembali melihat pergerakan dari market XAU USD yang sebelumnya kita sudah prediksi analisa ya, XAU USD di tadi malam jam 1. Nah, di sini kita masih di tanggal 3 ya teman-teman. Pergerakan dari XAU USD di pagi hari ini sudah turun ya. Tadi sempat naik dulu di 18.30 31 yang sudah saya katakan kita sell limit di sana, dan alhamdulillah ternyata turun, sudah turun 5 pip ya, sudah turun 5 pip. Nah, di sini teman-teman yang harus kita perhatikan lagi dari pergerakan market tersebut ya. Ini kita lihat dulu support resistennya ya. Nah, di sini ada key level yang kita sudah dapatkan informasinya. Di sini ada key level ya, dimana sudah terbentuk resisten yang sangat kuat sebelumnya. Nah, di sini kemudian teman-teman kalau lihat ya, ada penerobosan. Di sini ada penerobosan candle ya, sehingga harga itu terbang ke atas. Nah, di sini kita tidak melihat dulu harga yang ini ya. Kita akan fokus pada harga yang sekarang. Nah, setelah kita mengetahui ada key level yang sudah kita dapatkan, kita sudah garis ya 18.20 atau 18.30. Nah, di sini kita ke temperan H4 ya. Sebelumnya ke temperan H4 kita lihat dulu. Di sini belum ada yang namanya bullish engulfing, bearish engulfing ya. Maksud saya kalau turun kita belum temukan bearish engulfing ya. Apa itu bearish engulfing? Adalah sebuah candlestick pattern yang sudah menunjukkan arah berbalik arah ya, setelah menyentuh titik resisten ya. Ketika resisten sudah di hit oleh candle ya, maka akan terjadi pola pembalikan harga ya, yang disebut dengan bearish engulfing atau hidden engulfing. Tetapi ini masih berproses apakah benar-benar ini terjadi bullish engulfing atau bearish engulfing. Nah, kalau ingin terjadinya downtrend ya, harus melewati candle ini ya. 18.14 harus diterobos ke bawah, baru bisa pembalikan arah. Nah, di sini kita melihat ya dulu dari dukungan itu sendiri, yang dimana dukungan itu adalah dari MACD yang sudah saya katakan sebelumnya, dan MA ini sangatlah kuat ya. Dukungan mengatakan buy yang sangat kuat. Jadi kita tidak bisa melawan trennya. Kenapa saya suruh open posisi di 18.30 sell limit? Itu dikarenakan yang pertama ya teman-teman, adanya key level di D1. Nah, di H4 kalau kita lihat dulu di H4 ya. Di H4 ini ada resisten yang tersembunyi. Ya, ini adalah titik resisten yang tersembunyi. Nah, di sini ada titik resisten yang tersembunyi. Jadi kita harus juga memperhatikan resisten sebelumnya ya. Kenapa? Karena pasti ketika harga melambung tinggi seperti yang kita lihat sekarang ini, melambung tinggi seperti ini, kita tidak boleh melawan market ya. Kita tidak boleh melawan market, dan kita bisa melawan market ketika adanya resisten ya, resisten yang dihit oleh candle. Kita bisa kalkulasi kembali ya, di mana titik pelemahannya itu harus kita tahu juga ya teman-teman. Nah, di sini pas sekali 18.30 sudah dihit oleh candle sesuai dengan resisten ya yang tersembunyi tersebut di H4. Nah, di sini kita melihat dulu polanya. Kalau di sini sampai bullish bearish engulfing
di H4 yaitu candle yang berwarna hijau ini ya, dan candle berwarna merah ini ya menutup di bawah low di candle warna hijau tersebut ya, jadi harus menutup di bawahnya. Ini ada terjadi penurunan ya. Nah, setelah kita tahu penurunan akan terjadi setelah melihat candle ini ya, candle ini harus benar-benar break penutupan candle berwarna hijau tersebut. Nah, setelah itu kita sudah lihat dukungannya juga. Dukungan dari MACD sangat kuat. Kemudian dari MA juga sangat kuat. Ini masih bisa untuk open posisi buy ya. Nah, tapi kita jangan terburu-buru teman-teman ya, jangan terburu-buru dikarenakan faktor terburu-buru bisa merugikan diri sendiri ya. Kita harus cari titik di mana buy tersebut kita entry ya. Nah, di H1 di sini kita akan lihat. Nah, di sini sudah ada candle to candle ya. Candle to candle ini merah, hijau ya. Dimana candle to candle tersebut memberikan kita sebuah informasi akan terjadinya pelemahan harga ya. Nah, setelah kita lihat ada pelemahan harga, di sini teman-teman area-area yang harus kita perhatikan yang saya katakan sebelumnya ya, dimana area ini, area candle terakhir berwarna merah ini ya, sebagai support ya, sebagai support untuk mendorong harga ke atas. Namun sekarang harga tetap ke bawah. Nah, kemungkinan kita ambil lagi resisten candle ya. Nah, di sini nih kita harus benar-benar paham titik koreksi candle ini ya di time frame kecilnya. Nah, di sini harus kita kalkulasi untuk buy limitnya ya 18 24 sampai 20 ya. Ya, 18 20 sampai 18 24. Nah, setelah kita sudah tahu titiknya ini, kita lihat lagi di M15 ya. Di M15 di sini teman-teman terjadi penyilangan ya. Terjadi penyilangan. Nah, ketika terjadi penyilangan tersebut, maka ada dorongan yang sangat kuat ya di time frame kecil itu turun. Nah, di sini sudah kita pertimbangkan ada MA berwarna biru dan MA berwarna kuning ya. MA berwarna kuning sudah dihit oleh candle, tetapi kalau kita entry buy di sini tidak mungkin ya, tidak mungkin langsung terbang ya, tidak mungkin. Di sini kita tunggu dulu titik-titik resisten, support resisten atau garis trendline bisa juga kita pasang di time frame kecilnya. Nah, di sini teman-teman dari MACD pun sendiri sudah turun ya, sudah turun di mendekati level 0.00. Ini sangat berbahaya bagi posisi buy. Jadi kita fokus sell saja ya, fokus sell. Tetapi sudah terlambat, harusnya kita sell tadi yang saya katakan di video analisa sebelumnya di jam 1 malam tersebut 18.30 kita harus sell di sana. Dan TP-nya ya sudah saya tentukan ya 18.24 ya, minimal itu. Tidak boleh di bawahnya lah. Untuk maksimalnya sendiri 18.20 atau 18.21. Nah, titik entry kita yaitu 18.20 ya, 20. Karena di sana ada support resisten yang dimana support resisten ini sangat-sangat berguna, kita harus pahami ya di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada support resisten. Nah di sini ya teman-teman ya. Di sini ada support resisten. Sudah kita lihat di sini ya. Di sini kita harus benar hati-hati untuk menentukan open posisi. Terlebih lagi kalau di time frame kecilnya di XAUUSD ini koreksi ya. Semakin MACD ke bawah ya, mencari sebuah koreksi, maka semakin bagus ya. Semakin bagus untuk melihat titik entry-nya nanti. Seperti
yang kita tahu ini ya, ada sebuah koreksi ke bawah. Nah di sini kita akan sejajarkan nanti garis trendline-nya. Kita pasang garis trendline dulu ya, kita pasang garis trendline-nya di area ini ya, di support terdekat kita akan pasang. Nah kalau dilihat dari garis trend tersebut, harga ini benar-benar akan jatuh, benar ya, jatuh di garis trend ini. Nah kalau kita lihat dramanya ini pasti drama apa ya, sideways ya, drama sideways tapi menanjak menurun, menurun maksud saya, menurun bukan menanjak ya, menurun. Jadi kita harus hati-hati untuk open posisi buy-nya. Usahakan kita open posisi buy-nya di support ya, support terdekat yang sudah kita lihat di sini. Ada support yang dimana sebelumnya resisten sudah menjadi support ya. Jadi inilah perubahan harga yang tadinya itu uptrend kuat, sekarang ada koreksi ya, 2 candle lah, atau kita 3 candle maksimal ya, maksimal 3 candle koreksi, tetapi tidak boleh melebihi body candle di D1 ya. Kalau kapan sampai melebihi candle tersebut di D1, maka sudah terjadi perubahan tren nantinya ya. Nah, di sini teman-teman. Di sini kita lihat juga ada MA berwarna merah ya, sudah sangat melebar dengan MA berwarna hijau. Nah, kemungkinan MA berwarna hijau ini akan dihit oleh candle ya. Akan dihit oleh candle, kemudian akan ke atas. Karena sejatinya MA hijau juga ini adalah sebagai dinamik support dan resisten ya. Sekarang siap-siap untuk buy. Jangan sampai full margin di area yang salah. Apalagi modal Anda tidak sesuai dengan trading di XAUSD ini, pergerakannya sangat gila sekali, gila. Ya, oke, saya Adek Awaludin. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.